Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Ajri Fitra Beru Sembiring dari kelas 2A24 dengan NPM 2305030214. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tulisan atau karangan. Yang pertama ada pengertian tulisan atau karangan. Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karangan dapat berupa tulisan, cerita, atau artikel yang disusun untuk bertujuan tertentu. Proses mengarang merupakan kegiatan komunikatif antara penulis dan pembaca, di mana karangan terdiri dari paragraf-paragraf yang mencerminkan kesatuan makna. Karangan juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang membantu penulis menyampaikan informasi atau ide kepada orang lain. Yang kedua ada jenis-jenis tulisan berdasarkan tujuan. Yang pertama ada eksposisi, menjelaskan atau menginformasikan suatu topik dengan jelas. Sering digunakan dalam artikel atau tulisan ilmiah. Yang kedua ada deskripsi, menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara detail agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas. Yang ketiga ada argumentasi, menyampaikan pendapat atau argumen untuk meyakinkan pembaca, biasanya disertai bukti dan alasan yang kuat. Yang keempat ada narasi, menceritakan suatu cerita atau peristiwa secara kronologis, menciptakan alur yang jelas bagi pembaca. Yang ketiga ada jenis-jenis tulisan berdasarkan gaya. Yang pertama ada narasi, menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan alur yang jelas. Sering digunakan dalam cerita fiksi dan non-fiksi. Yang kedua ada deskripsi, menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara detail untuk memberikan kesan yang kuat kepada pembaca. Yang ketiga ada eksposisi, menyampaikan informasi atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan mendidik pembaca. Yang keempat ada argumentasi, menyajikan argumen untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran suatu pendapat atau posisi tertentu. Selanjutnya ada contoh masing-masing jenis tulisan. Yang pertama ada narasi, contoh tentang perjalanan seorang anak yang berkunjung ke pantai untuk pertama kali, menggambarkan suasana, perasaan, dan pengalaman yang didapat. Yang kedua ada deskripsi, teks yang menggambarkan keindahan pantai Kuta dengan detail seperti pasir putih, air jernih, dan pohon kelapa yang menjulang tinggi, sehingga pembaca dapat membayangkan suasana tersebut. Yang ketiga ada eksposisi, artikel yang menjelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan, menyajikan informasi tentang bagaimana tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi. Yang keempat ada argumentasi, esai yang membahas pentingnya pendidikan lingkungan dengan argumen bahwa kesadaran lingkungan dapat mengurangi polusi dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Selanjutnya ada pentingnya memahami jenis tulisan. Yang pertama ada pengorganisasian ide. Mengetahui jenis tulisan membantu penulis mengatur ide dan informasi dengan cara yang logis dan terstruktur. Yang kedua ada penyesuaian gaya. Jenis tulisan memiliki gaya dan teknik yang berbeda, sehingga penulis dapat menyesuaikan gaya penulisan sesuai dengan audiens dan konteks. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan menulis. Memahami berbagai jenis tulisan dapat meningkatkan keterampilan menulis secara keseluruhan, membuat penulis lebih fleksibel dan dalam berkomunikasi. Yang keempat ada menentukan tujuan. Dengan mengenali jenis tujuan, dengan mengenali jenis tulisan, penulis dapat lebih jelas dalam menentukan tujuan komunikasi, apakah untuk menginformasikan, meyakinkan, atau menghibur pembaca. Kesimpulan dari penjelasan saya yaitu jenis tulisan atau karangan memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Namun semua tujuan untuk menyampaikan ide, informasi, atau pesan kepada pembaca. Dengan memahami berbagai jenis tulisan seperti deskripsi, narasi, eksposisi,
argumentasi, dan persuasi, kita dapat memilih gaya penulisan yang sesuai dengan kebutuhan dan audiens. Kemampuan untuk menulis dengan baik tidak hanya meningkatkan komunikasi, tetapi juga membantu menyampaikan pesan secara efektif dan menarik. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, Anda dapat menanyakannya langsung kepada saya. Terima kasih.